اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الحميم. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني وهب غني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah atas nikmat Allah berikan kita kesehatan, berikan kita taufik, berikan kita kemudahan hingga hari ini kita berpuasa di hari yang ke-11 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima daripada kita semua puasa kita. Allah tambal segala kecacatan dan juga kekurangan dalam puasa kita. Allah terima daripada kita salat, Allah terima daripada kita tilawatul Quran, Allah terima daripada kita setiap amal saleh, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan ampunan di 10 hari yang kedua, 10 malam yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Para salihat, hafizatul Quran, talibatul ilm, alhamdulillah pada tanggal 13 Ramadan Allah terjadi kejadian yang begitu berkesan di hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari wafatnya istri beliau yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ibunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Beliau adalah seorang wanita pilihan yang Allah pilih untuk menjadi pasangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua wanita yang menjadi istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wanita terbaik sepanjang masa. Wanita terbaik sepanjang masa. Jadi Allah itu memilih dari sekian manusia-manusia, dari sekian wanita-wanita, dari sekian wanita-wanita, siapa yang paling pantas membersamai sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pilih Ummahatul Mukminin. Allah pilih Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang beriman, istri-istri baginda Nabi SAW. Zaujatuhu ummahatukum, kata Allah. Adapun istri-istrinya adalah ibu-ibu kalian. Katanya Allah dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, dan ibu-ibunya baginda Nabi, istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibunya orang beriman. Maka yang dimaksud dengan ibu orang beriman, setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh istri-istri beliau dinikahi oleh laki-laki siapapun. Kenapa? Karena haram hukumnya seorang anak menikahi ibu. Haram hukumnya seorang anak menikahi ibu. Maksudnya apa? Istri-istri baginda Nabi tidak boleh setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk menikah dengan laki-laki setelah baginda Nabi SAW dengan laki-laki lain, dan laki-laki lain tidak boleh ada yang menikahi istri-istri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka kedudukannya seperti kedudukan ibu. Kedudukannya seperti kedudukan ibu bagi orang beriman. Dan ini kemuliaan yang Allah khususkan untuk mereka, Ummahatul Mukminin, semua wanita-wanita dari awwalin wal akhirin, orang-orang terdahulu, orang-orang yang akan datang, mereka Allah pilih. Mereka Allah pilih, dan yang terbaik di antara mereka adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Beliau adalah ibu kepada Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah,
Sayyidah Ummu Kulthum dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa arda, dan juga ibu kepada putra-putra baginda Nabi yaitu Al-Qasim dan juga Abdullah. Beliau punya anak berapa dari Rasulullah SAW? 6 putra dan putri baginda Nabi SAW berasal daripada Sayyidah Khadijah. Adapun ada satu putra beliau bernama Ibrahim, itu berasal dari seorang hamba sahaya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Kemuliaan Allah berikan untuk Sayyidah Khadijah. Kemuliaan Allah berikan untuk Sayyidah Khadijah. Di antara kemuliaan yang Allah berikan adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam untuk Sayyidah Khadijah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika, lalu kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, inna Khadijah aqbalat ilaik." Sesungguhnya Khadijah sebentar lagi akan datang masuk dan dia membawa nampan berisi makanan untukmu. Lalu kemudian apabila dia masuk, aqri alaiha minallahi salam, sampaikan kepadanya salam dari Allah untuknya. Salam dari Allah untuknya, dan sampaikan juga kepadanya aku pun turut mengirimkan salam. Karena malaikat Jibril merasa luar biasa wanita ini, sampai-sampai Allah ingin mengirimkan salam kepadanya. Maksud mengirimkan salam itu apa sih? Allah ingin memberikan kita ya, sesama kita biasanya ketika kita kangen sama seseorang atau kita pengen orang itu menyadari bahwa kita ingat dia, bahwa kita nyebut dia, bahwa kita pengen dia nyadar kalau saya nginget dia, kangen dia, nyebut dia, dan saya ingin dengan dia tahu dengan apa? Dengan saya kiriminnya salam saya sama dia, kirim salam sama dia. Kirim salam sama dia. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan cintanya, dengan ridhanya kepada Sayyidah Khadijah, Allah ingin Sayyidah Khadijah menyadari, merasa bahwa dia mendapat karunia, pilihan, perhatian khusus dari Allah, bahwa Allah ridha kepadanya. Maka katanya Jibril, dan malaikat Jibril ketika mengetahui fakta ini, beliau tidak ingin ketinggalan dapat kemuliaan. Aku juga mau nitip salam. Sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah mengirimkan salam, dan sampaikan juga salamku kepadanya. Datang Sayyidah Khadijah membawa makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kemudian ketika dihidangkan makanan, disampaikan oleh baginda Nabi, baru saja Jibril datang kepadaku berkata, sampaikan kepadamu bahwasanya Allah mengirimkan salam untukmu, dan Jibril pun mengirimkan salam untukmu. Dan kemudian apa jawabannya Sayyidah Khadijah? Perhatikan, Sayyidah Khadijah berkata, Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibrilus salam wa alaika ayyuhan nabi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidah Khadijah cerdas, Sayyidah Khadijah faqihah, Sayyidah Khadijah orang yang berilmu. Beliau ngerti cara menjawab. Orang kan kalau dikirim salamnya sama dia, jawaban kita apa? Waalaikumsalam, gitu kan? Ya, waalaikumsalam. Ini Allah Subhanahu wa taala ngirimin salam buat Sayyidah Khadijah. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada orang kirim salam buat jannah, kirim salam buat jannah, kunci dapur mana? Seperti itu, kirim salam. Saya lagi butuh dia nih. Bisa juga seperti itu. Nah, ketika orang bilang kirim salam ya buat jannah, jannah harusnya ngejawab apa? Ngejawabnya apa? Bukan sekedar waalaikumsalam sebenarnya, walaupun betul aja. Tapi jawaban yang benar adalah, kan Rika yang nyampaikan. Rika, sampaikan sama jannah salam dari Ustazah Sumayyah. Nanti jannah ngejawab Rika apa? Wa'alaiki wa'alaiha assalam. Wa'alaiki wa'alaiha assalam. Buat kamu Rika, buat Ustazah juga salam. Ya gitu, jawaban yang benar. Kalau kita ngomong kirim salam ya buat Hanaya, kirim salam ya buat Almira, kirim salam ya buat Zamzam, gitu. Jawabannya apa? Wa'alaiki wa'alaiha assalam. Wa'alaiki wa'alaiha assalam. Buat kamu yang nyampaikan, buat dia yang ngirim salam, semoga mendapat keselamatan dari Allah. Itu cara menjawab.
Nah, orang kebanyakannya kalau ngejawab salam tuh Waalaikumsalam, assalam. Dapat salam dari Allah, harusnya ngejawab apa? Mungkin rata-rata orang bilang wa'alallahi salam, assalam. Tapi beliau sadar, beliau alimah, beliau faqihah, orang yang punya kefahaman bahwasanya Allah lah sumber keselamatan, Allah lah keselamatan dan sumber keselamatan, pemilik keselamatan. Segala keselamatan berasal dari Allah. Kan dalam surat Al-Hasyr di akhir, wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada wa rahmanur rahim, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalam. Dialah Allah al-Malik, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Betul? Subhanallah. Maka as-Salam adalah salah satu daripada nama Allah. Sayyidah Khadijah berkata, in Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril salam wa alaika ayyuhan nabi salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Allah lah sumber keselamatan, Allah lah assalam, dan ke atas Jibril salam, dan ke atas wahai Nabi Muhammad salamnya Allah, berkahnya Allah, dan rahmatnya Allah. Andai indah jawabannya Sayyidah Khadijah, terekam dalam sejarah, nggak sembarang jawaban, berasal dari hati yang faham, berasal dari hati yang faham. Subhanallah. Maka wajar sih kalau Allah sampai nyampaikan salam, wajar. Ternyata dia bukan wanita sembarangan, wajar, punya pemikiran, punya ilmu, punya akal, punya hati, punya jiwa yang luar biasa, pantas mendampingi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ternyata tidak cukup salam. Wa akhbirha, sampaikan kepada Khadijah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Min qasab la sakhaba fiha wala nasab, terbuat dari mutiara yang berongga. Jadi kayak mutiaranya itu besar sekali, di dalam mutiaranya tuh ada ruangan seperti itu, terbuat dari mutiara. La nasaba fiha, la sakhaba fiha wala nasab. Tidak ada kebisingan di dalamnya, suara teriakan bising ramai nggak ada. Dalamnya tenang. Orang hari ini mencari apa? Dalam kehidupan hari ini yang serba sibuk, yang serba berisik, yang serba rame, orang cari apa? Slow living katanya. Apa itu slow living? Apa itu Rika? Kehidupan yang slow, yang santai, yang di desa-desa, yang serba-serba angin sepoi-sepoi, ngelihat bebek jalan-jalan, apalagi naik sepeda ke sana sini, sambil motoin bunga, bikin kue, yang santai, yang gak terkejar-kejar. Orang hari ini nyari itu, nyari kehidupan yang tenang, yang gak berisik. Hidup di pinggir jalan berisik, suara klakson, suara mobil. Hidup di tengah, kamu lebih suka mana? Hidup yang santai, yang tenang, yang gak berisik, atau yang berisik, yang rame, yang banyak manusia? Mana yang lebih kamu suka? Yang tenang. Rame sekali-sekali bolehlah, gitu ya. Tapi rame setiap hari, tak mampu, capek. Kita punya apa? Orang bilang hari ini social energy, social battery drop ya. Kita punya battery sosial kita habis gitu kalau kebanyakan ketemu sama orang. Kamu kalau ke mall setiap hari, kamu suka ke mall, kenapa? Karena jarang. Kalau setiap hari ke mall, jadi yang jualan di mall, kira-kira gimana? Hah? Mau? Ada cita-cita atau mungkin enak kok setiap hari kalau saya ke mall, cita-cita saya, impian saya dari kecil pengen kerja di mall gitu. Gimana? Hah? Ya Allah alam ya, entah kita nggak tahu rezekinya bagaimana, entah bagaimana. Cuman maksudnya adalah sering sekali manusia mencari apa? Kenapa orang bikin villa di atas gunung? Kenapa orang mencari apa nih penginapan yang depannya sungai, yang di tengah kebun teh, yang kenapa? Cari apa orang di atas gunung sana? Cari apa?
yang langsung belakangnya atau kemahan. Padahal susah kemahan itu, pakai nanjak-nanjak segala, capek membawa barang lagi. Apa sih yang dicari? Ada ketenangan yang mereka kehilangan, ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Berburu-buru, kerjaan, pelajaran, pasangan, kehidupan. Maka orang mencari apa? Ketenangan. Maka itu yang dijanjikan oleh Allah bagi Sayyidah Khadijah. Baitun min qasab la sakhaba fiha wala nasab. Sebuah rumah yang terbuat dari mutiara mujawwaf, tidak ada teriakan kebisingan di dalamnya, wala nasab, dan tidak ada kelelahan dan keletihan. Kita hari ini mengadu apa? Capek, ya, panas, sakit pinggang, sakit batis. Saya lelah mental, saya lelah psikis, saya lelah jiwa, saya lelah raga, semua lelah. Apalagi katanya Gen D kah, Gen G, Gen Alpha dan seterusnya, sedikit-sedikit lelah, sedikit-sedikit psikiater, sedikit-sedikit apa ini, depresi, sedikit-sedikit macam-macam. Kenapa begitu? Karena penat, lelah, capek. Dan itu yang dijanjikan Allah untuk Sayyidah Khadijah. Kenapa Allah tidak mengatakan qasar, istana? Karena qasar biasanya kebesaran, sedangkan bait itu digambarkan sebagai tempat yang tenang, tempat yang nyaman. Katanya apa? Rumah adalah di mana hatimu berada, di mana kamu ingin kembali, di mana kamu merasa nyaman, di mana kamu selalu merindukan untuk kembali kepadanya. Itu yang disebut dengan rumah. Dan itu yang Allah janjikan untuk Sayyidah Khadijah. Baitan, sungguhnya Allah menyiapkan untuknya sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, la sakhaba fiha wala nasab. Di dalamnya ada ketenangan dan juga di dalamnya tidak ada kelelahan. Sayyidah Khadijah al-Kubra, la ilaha illallah. Maka para salihat hafidhatul Quran, hendaknya kita punya impian. Kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya keinginan. Kita harus punya mindset. Apa mindset kita? Pengen ketemu Sayyidah Khadijah, pengen seperti Sayyidah Khadijah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Dengan siapa kita ingin dikumpulkan? Akhirat itu pasti. Akhirat itu pasti. Padang mahsyar, mahsyar itu haq, mizan haq, sirat haq, al-jannah haq, al-nar haq, al-maut haq, barzakh haq. Semuanya haq. Ketahuilah, yakinilah, percayalah bahwa semua itu benar 100%. Dan di sanalah nanti kehidupan kita yang sebenarnya. Maka dengan siapa kita ingin dibersamakan? Kalau bukan dengan wanita-wanita salihah seperti Sayyidah Khadijah al-Kubra. Maka setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, selama hidup Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikah. Tidak pernah menikah sampai wafatnya Sayyidah Khadijah al-Kubra, dan beliau membersamai Rasulullah SAW selama 25 tahun. 15 tahun sebelum kenabian, 10 tahun setelah kenabian. Menikah dengan Rasulullah pada usia 40 tahun dan wafat pada usia 65 tahun. Ketika beliau wafat, Rasulullah SAW sendiri yang menguburkan Sayyidah Khadijah. Yang menguburkan Sayyidah Khadijah, beliau yang masuk ke liang lahat. Beliau yang menguburkan. Ketika itu belum ada salat jenazah. Ketika itu belum ada syariat salat jenazah. Beliau yang menguburkan sendiri, dan beliau tidak pernah merasakan kesepian, kehilangan, kekurangan kecuali setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Kecuali setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, kekosongan tidak pernah beliau rasakan. Beliau setiap susah ketemu atau mengalami musibah atau dihadapkan dengan cacian, makian, tekanan, gangguan orang-orang kafir Quraisy, pulang ke rumah tenang, pulang ke rumah
kembali bisa terkuatkan, pulang ke rumah energinya kembali penuh. Beliau adalah support sistemnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Kita hari ini kita bilang saya nggak perlu duit gitu ya, walaupun perlu juga. Saya mah nggak minta bunga, nggak minta coklat, nggak minta cincin berlian, enggak. Yang saya pengen apa sih? Support system, ingin dihargai, ingin diperhatikan, ingin dicintai, ingin merasa diri ini ada di matanya, di hatinya. Dan itu yang Rasulullah dapatkan pada hakikatnya dari Sayyidah Khadijah. Itu yang Rasulullah dapatkan dari Sayyidah Khadijah, sehingga beliau setiap kembali ke rumah setelah menghadapi tekanan dari masyarakat di luar, masuk ke rumah tenang, kembali lagi kuat keluar besoknya untuk berdakwah. Tapi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, beliau bersedih dengan kesedihan yang mana tahun itu setahun penuh disebut dengan Amul Huzn. Dan selama hidup Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Abu Talib paman beliau, Rasulullah itu tidak pernah diganggu yang sampai mengenai tubuh beliau. Tidak pernah sampai istilah dipukuli, tidak pernah diganggu yang sampai mengenai tubuh. Kecuali setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidina Abu Talib. Kecuali setelah wafatnya. Sebelumnya orang cuma berani ngomong-ngomong aja, caci, ngejek, menghina, orang gila, penyihir, pendusta, segala macam. Orang cuma bisa itu aja. Dari yang namanya Muhammad diolok-olok jadi muzammam dan lain-lain, itu beraninya gitu aja. Gak pernah sampai nyentuh jasad baginda Nabi gangguannya. Tapi setelah wafatnya, orang berani mengganggu sampai ke tubuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berdarah mengalir darah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun itu disebut dengan Amul Huzn, wafat Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan selama hidup Rasulullah selalu mengingat-ingat kebaikan Sayyidah Khadijah, kemuliaan Sayyidah Khadijah, keistimewaan Sayyidah Khadijah, besarnya perhatian Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai kalau setelah beliau punya istri seperti Sayyidah Aisyah, istri-istri beliau Sayyidah Hafsah, beliau kadang-kadang nyembelih kambing, motong-motong sendiri kambingnya. Habis itu kambing itu dibagi-bagiin, beliau bilang, ini anterin sama Halah, ini anterin sama Hind, ini anterin sama Fulanah, ini anterin sama Fulanah. Siapa mereka itu? Mereka teman-teman Sayyidah Khadijah, saudaranya Sayyidah Khadijah, disayangi, diperhatiin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pernah suatu ketika Rasulullah itu bolak-balik nyebut Sayyidah Khadijah, Khadijah dulu begini, Khadijah dulu begitu, Khadijah itu memperlakukanku seperti ini, dia akhlaknya begini. Sayyidah Aisyah sampai cemburu. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih muda? Kenapa engkau masih lagi menyebut nenek tua yang telah merah giginya? Rasulullah marah. Rasulullah marah. Kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, ma abdalani bi khairin minha. Allah tidak pernah menggantikanku dengan yang lebih baik darinya. Dia yang terbaik buat aku. Enggak tambah panas. Enggak tambah cemburu. Udah cemburu nih, udah kebakar cemburu. Habis itu ternyata Rasulullahnya makin marah. Malah dijawab, Allah tidak pernah menggantikan dengan yang lebih baik. Dialah yang terbaik. Dialah yang paling istimewa. Ketika manusia meninggalkanku, dia yang membuka rumahnya untukku. Ketika manusia mendustakanku, dia yang membenarkanku. Ketika manusia menghalangi hartanya dariku, dia yang memberiku. Ketika manusia kafir, mengkufurkan apa yang aku sampaikan, menolak apa yang aku sampaikan, dialah yang beriman kepada aku. Dan Allah tidak pernah memberi dan tidak memberikan anak-anak untukku selain darinya. Sayyidah Aisyah pun diam, pasrah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Emang nggak bisa mau digimanain. Cintanya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau wafat pada 11 Ramadan. Setelah Fathu Makkah 10 tahun. Enggak 10 tahun. Fathu Makkah itu tahun berapa, Uji?
9 ya? Hah? Nah Siti 8 Hijriah. 8 Hijriah. Kalau tidak salah. Nanti dicek lagi ya Ustaz. Sekitar 8 Hijriah Rasulullah SAW setelah berjuang, akhirnya berhasil membebaskan kota Makkah yang dulu mengusir Rasulullah, mengeluarkan Rasulullah. Rasulullah keluar dari kota Makkah sembunyi-sembunyi di tengah malam, di mana di depan rumah Rasulullah SAW ada puluhan pemuda pemberani perkasa kesatria-kesatria kabilah dengan pedangnya siap menghunuskan pedang satu kali pukulan bersama-sama untuk membunuh Rasulullah SAW. Beliau keluar dari kota Mekah sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai istilahnya tuh sembunyi-sembunyi itu benar-benar sembunyi-sembunyi. Beliau berjalan ada bekas tapak kaki, di belakang ada kambing. Buat ngehapus jejak. Saking gitunya, saking apa? Sembunyinya gitu loh. Saking istilahnya kaburnya tuh betul-betul kabur dari kota Mekah. Dikejar-kejar oleh Surakah. Semua orang bahkan dijanjiin siapa yang berhasil membawakan Muhammad dapat hadiah 100 ekor unta. Kejar-kejar jadi buronan nomor 1. Hadiahnya besar, nggak sedikit-sedikit, 100 ekor unta, miliaran hari ini duitnya. Keluar dari kota Mekah, lalu kemudian kembali membawa 10.000 pasukan, membebaskan kota Mekah, merobohkan setiap berhala yang ada di kota Mekah. Di tengah gegap gembira, takbirnya para sahabat membebaskan kota Mekah, Rasulullah diam-diam pergi mendirikan kemahnya dekat dengan kuburannya Sayyidah Khadijah. Dekat dengan kuburan Sayyidah Khadijah. Beliau duduk di kubur Sayyidah Khadijah, mendoakan Sayyidah Khadijah. Seakan-akan ingin bercerita, Khadijah, bertahun-tahun telah berlalu, aku dulu keluar dari kota Mekah dalam keadaan terusir. Dulu kamu berjuang bersamaku dan belum sempat merasakan indahnya kemenangan pada hari ini. Hari ini aku telah meraih kemenangan tersebut. Dan kau termasuk orang yang berperan di dalam kemenangan kota Mekah. Mudah-mudahan Allah meridai Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan Allah merahmati Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan Allah memuliakan Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada wanita-wanita yang hadir di majelisnya Sayyidah Khadijah di dalam surga nanti bersama Sayyidah Fatimah. Penduduk surga itu ngapain kerjaannya? Majlisan. Orang yang suka majlisan insya Allah penduduk surga. Ingat omongan saya ini, sampai hari kiamat nanti ingat. Orang yang suka majlisan, tapi bukan majlisan ngobrol, majlisan makan-makan, sama majlisan orang bilang majlas. Ini majlis. Majlisan ngerupiin orang bukan. Orang yang suka majlisan, majlis khair, majlis ilmu, majlis zikir adalah penghuni surga. Adalah penghuni surga. Emang penghuni surga ngapain? Duduk-duduk berhadapan. Yattaqiuna ala furushin atainuha min istabrak. Mereka duduk-duduk di atas permadani, bantal-bantal yang bersusun-susun. Ngapain? Ngobrol, cerita-cerita. Apa yang diceritain? Dulu di dunia saya amalnya gini. Dulu di dunia saya ketemu fulan, terus saya buat begini. Saling bercerita. Termasuk Sayyidah Khadijah akan duduk-duduk bercerita. Bersamanya ada wanita-wanita yang duduk mendengarkan cerita-cerita beliau, perjuangan beliau. Mudah-mudahan itu kita. Di antara wanita-wanita yang duduk membersamai Sayyidah Khadijah, mudah-mudahan itu kita. Mudah-mudahan itu kita. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua keberkahan daripada keberkahan Sayyidah Khadijah, asrar dan sir daripada asrar Sayyidah Khadijah, berkah daripada berkah Sayyidah Khadijah, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang meneladani Sayyidah Khadijah, mencintai Sayyidah Khadijah, mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang berkumpul dan dikumpulkan bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha al hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'an syamilah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada qasidahnya tak? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sallallahu alaihi سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى wa Fatimah az-Zahra